Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Latif di channel Sanggar SBJ Jagur. Kali ini gua kedatangan temen gua lama, sahabat lah bahasanya, eh, yang sering backingin gua di majelis. Gua berkawan sama dia udah hampir pengen 11 tahun aja ya. Pengen hampir 11 tahun. Lebih Mas. Ya, saudara juga gitu. Ya namanya Bang Rizky, biasa dipanggil Bang Benjoy gitu. Gimana Bang Benjoy, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Bang Benjoy kan kemarin-kemarin video-video yang udah tuh nanyain nih tentang anak-anak majelis ini. Sebelumnya nih, perkenalkan dulu nih kepada teman-teman subscriber, namanya siapa, nama panjangnya siapa, kerjanya apa, bagian apa gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Rizky Ramadan Indrayani, biasa dipanggil Benjoy. Kerjaan gue CSO. Status nggak nih? Ya status boleh tuh status. Status single. Single apa nih? Single parents apa single apa? Single ditinggal orang. Oh. Ya gini, pertama nih gue mau nanya Bang Wijoy, kan lu berteman sama gue udah lama nih, udah hampir pengen 11 tahun. Gimana sih rasanya, kita kan pernah dulu tuh kayak susah bareng, senang bareng, hidup bareng, bahasa gitu lah. Dari kita namanya susah, bikin majelis kesana kesini berapa kali gitu. Menurut lu, pandangan lu gimana sih? Pandangan gue, ya gue berteman sama lu itu sesuatu yang gimana ya? Dibilang solidnya juga gede. Terus orangnya asik dan Bohong. wow, Terus. asik dan apa ya, enak aja sih buat diajak ngobrol gitu orangnya. Live curhat masalah cewek gitu ya. Ya gitu dah. Nah ini yang udah menjadi nih, kan kita sudah berdiri majelis nih hampir mau 3 tahun, majelis Jannatul Fatah. Nah, pasti lu tau lah gimana kita bangkitnya bareng gitu, walaupun kita sebelum kan udah pernah namanya bikin majelis tuh, terus banyak yang masalah keluar atau gimana. Nah menurut nih di Jannatul Fatah ini, bagi rekan-rekan kita nih yang khususnya anak-anak majelis, harusnya gimana biar buat kedepannya. Intinya mah yang penting pada istiqomah aja, walaupun lo nakal semua yang penting lo ngaji, udah gitu aja. Soalnya nanti misalkan ya orang tua lo nggak ada, siapa yang mau ngajiin gitu. Masa pakai radio ya? Iya, masa pakai radio. Ngopi dulu, ngopi. Iya. Nah, jadi gini guys, Benjoy ini pernah dia waktu itu satu tim juga di Majelis Nurul Mustafa ya, Iya. di NM4 kalau mau tahu Habib Kazim. Nah, ini yang buat udah pada keluar, Bang Benjoy ini yang masalah dia udah pada keluar di majelis atau udah nggak pernah kumpul lagi. Menurut lu, pandangan lu gimana sih buat dia orang? Pandangan gua intinya sih yang penting lu mau ngaji di mana aja itu boleh, tapi lu nggak, jangan lupa gitu, jangan lupa sama akar gitu. Karena kalau nggak ada akar nggak ada pohon gitu ya. Nah itu dia. Gitu juga kalau misalkan kita bangun majelis, kita bangun apapun, bangun tongkrongan itu bisa, cuman menjaganya itu yang nggak bisa gitu. Nah, gue mau nanya nih, perjuangan lu udah waktu di majelis, lu awalnya pergerakan ngikut-ngikut kayak hadro gitu karena lu ngeliat dari YouTube, ngeliat dari orang, ngeliat dari kampungan lu, apa karena pribadi lu sendiri? Dan gue juga pengen tahu nih, sampai mana lu belajar dari mulai lu nol sampai lu bisa ngajarin orang. Awalnya sih dulu gua itu awalnya ngeliat orang gitu, ngeliat orang kayak pengen banget gue masuk tim hadro gitu. Terus dulu gue kelas 5 SD gue baru belajar hadro tuh. Awalnya dulu bukan hadro, marawis gue megang kaprak marawis. Terus selang berapa bulan, kelas 6 SD baru gue main hadro, diajarin sama si Bang Kuro, ada dekat rumah gue, Bang Kuro. Nah dari situ udah tuh gue udah mulai masuk tim hadro, masuk tim ini udah. Terus
selang berapa bulan baru dah gue bikin majelis deh tuh sama beliau nih, sama Ustadz Latif. Wah, bukan saya bukan Ustadz. Bohong dia emang. Sama Ustadz Latif bikin majelis di ada lah dekat rumah, nggak usah disebut namanya, udah dekat rumah. Pokoknya itu parah-parah itu. Oke, Ya? parah-parah itu dah. Nah, bikin majelis itu jalan berapa bulan, nggak taunya ada konflik dikit, bubar. Sering yang ngadain kayak gitu ya, berapa kali gitu. Iya. Jadi gua hampir kurang lebih tuh 6 kali gua buat tim, dari mulai tim majelis, tim pengarakan, selalu ada konflik, salah paham gitu. Ya, cuman alhamdulillah nih sampai sekarang di majelis ini khususnya, alhamdulillah, semoga aja kedepannya bisa makin terus gitu. Amin. Intinya sih cuma gara-gara wadon, udah. Wadon gitu. Wadon udah. Ya nih, Bubar. gua taunya ini kan Bang Rizky ini kan dia pemain gitu dulunya, pemain hadro. Dia sering ganti-ganti alat guys, tattoo di hadro, di cilapan, di bass. Nah itu lu bisa meranjaknya jadi vokalis itu awal mulanya tuh di mana? Vokalis sih dari SMP gue udah mulai jadi vokal tuh, vokal hadro sekolah deh tuh. Nah baru deh tuh gue nyobain di majelis kan, nggak taunya ya diterima lah suara gue, jadi ya bisa hadro, bisa bass, bisa vokal juga gitu. Jadi emang gitu guys, jadi vokal itu tuh di vokal hadro itu atau di vokal marawis dan lainnya itu, khususnya ya di hadro itu nggak sembarangan vokal gitu, karena vokal kan kadang-kadang harus bisa kayak baca maulid, bisa sholawatan, yang penting bisa kenal huruf dah. Nah iya nih Mas Ronay, gue mau nanya juga nih, lu kan berteman gue udah lama nih, gue mau nanya masalah kayak tentang lu kan sampai sekarang lu udah, maksudnya lu masih single kan? Single gue. Nah itu lu ngerasain pahit getirnya, pernah disakitin gak sih? Baru-baru ini bro, baru-baru ini gue itu yang mana itu? Sama yang mana? ya Samuan lah, sama Samuan. Gak usah disebutin ya pokoknya. Nggak usah disebutin. Ada ntar di sini nih. terus ceritain awalnya tuh gimana? Ya awalnya sih gimana ya? Ya dia udah beda gitu dari awal gua chatan itu udah beda, terus pas lagi dia ya Samuan ke sono lah. Sono baru deh tuh gua tembak deh tuh semuanya. Saya tembak. Akhirnya dia udah ngungkapin, ya udah lebih baik kita putus, ya udah gitu aja udah. Jadi emang sih rata-rata percintaan emang begitu, sama gue juga begitu, cuman gue nggak mau menceritakan aja gitu, karena yang udah Intinya mah sama-sama ditinggal kawin udah. bohong kalau ditinggal kawin bohong, itu dia bohong, itu ntar di tit gitu tuh. Nah ya nih Bang Benjo ini kan lu nggak taunya, jadi gue awalnya main sama dia nggak tahu kalau kita tuh saudara gitu. Awalnya gue nggak tahu, asal gue main aja gitu kan. Rumah gue kan jauh nih dari rumah dia. Tiba-tiba pas gue main ke sono kesini, kata pas dia main ke rumah gue, pas ditanya nih sama orang tua gue, totonya dia masih saudara gitu, walaupun saudara jauh gitu. Kita awalnya nggak nyangka kalau kita saudara tuh kan. Jadi itu emang ada dari nyokap lah, masih bahasanya satu nenek ya, saudara. Tiba-tiba gue masih saudara guys sama dia gitu, Nggak jauh-jauh dah. pokoknya kalau kita main di mana itu dunia terasa sempit walaupun bulat gitu, kayak melon maksudnya, bukan itu, pikirannya jorok. Nah iya nih Bang Benjo ini kan beberapa kali kita sering jatuh nih, sering lah kita dijatuhin sama orang. Menurut tuh pribadi gue nih ya, kalau menurut tuh kita harus gimana nih, kan kita banyak nih yang ngejudge ya kan, banyak yang pada nggak suka sama kita. Menurut pribadi itu gimana sih? Sabar aja bro, semua itu pasti ada balasannya. Ada kalanya kita di bawah dan ada kalanya kita akan di atas. Enggak, ibarat kata kan pohon kelapa semakin tinggi disambat petir pasti bakal angus kan. Itu dia. Gitu. Nah iya gini guys, jadi gua beberapa kali memang jujur gue beberapa kali pernah ngebuka sama dia tentang ini, nongkrong bareng gitu. Dia tau lah segala seluk beluknya gua gitu. Dia juga emang sering gimana ya, kemana-mana bareng gitu. Sampai waktu itu kita pernah nyasar ya, kita waktu itu ziarah guys. Gua waktu itu ziarah itu
punya duit cuman 50.000, ziarah rokok nggak ada, baju dari lepek kering gitu. Tiba-tiba Gara-gara gua nonton ziarah nonton kemana, doang. ujung-ujungnya gua ke Curug Nangka. Ini emang gara-gara dia nih ngasih alamatnya nggak bener gitu, malah pakai helmnya tulisan Persija gitu. Sedangkan di sana banyak kaum ya Viking lah gitu. Kalau gue memang cinta Persija, yang kagak suka biarin gitu. Emang gue tinggal di Jakarta gitu. Nah iya Bang Bejo nih, lu beberapa kali sering main sama gue, sering tau lah sifatnya anak-anak gimana. Perbedaan lu dari sekian banyak anak-anak, yang paling lu nggak suka tuh di majelis sifatnya apa dari semua anak-anak? Suka ngobrol gitu itu dong. Suka main hadro. Udah. Suruh ngangkutin alat males ya? Nah, Iya emang, terutama paling namanya Dapa guys. Memang tuh yang ada di video-video gua sebelum selanjutnya tuh ya, ada itu, ada namanya Dapa. Emang itu paling begitu dah, lagunya tengik tuh. intinya mah semua kalau pengen main hadro itu ada niatan aja dari hati semua. Dulu aja gue belum bisa main bass. Nah, gue pergi ke Numus, sengaja gue nggak di depan gitu, gue di belakang panggung itu. Gue dengerin suara bassnya gimana, gue pelajarin di rumah gimana gitu pukulannya. Nah, baru gue terapin ke anak-anak gitu. Yang penting mah ada niatan aja dari hati, udah gitu doang. Jadi biar enak gitu ya. Nah, biar enak. Nah terakhir nih Bang Bejo ini, beberapa kali kan kita emang mau 3 tahun nih, kesan-kesan lu yang pertama deh buat yang yang keluar gitu, yang udah nggak mau bergabung di sini. Bukan yang nggak mau bergabung ya, toh kalau memang lu mau datang ke sini silakan, lu mau gabung lagi silakan, kita free. Cuman yang udah pada keluar, menurut pandangan lu gimana? Kasih kesan yang udah pada keluar Bang Bejo. Yang penting lu jangan lupa sama orang-orang yang pernah ngajarin lu. Terus misalkan lo pengen balik lagi, nggak apa-apa lo balik lagi, tapi dengan janji gitu, lo nggak akan ngulangin kedua kalinya, gitu aja udah. Ya karena bahasanya nama seorang guru itu nggak ada bekasnya guys gitu. Guru orang tua yang ngajarin lu tuh nggak ada bekasnya gitu. Jadi sehebat apapun lu, sepinternya apapun lu, kalau lu di depan orang tua, lu di depan guru, copot pemikiran lu walaupun lu salah, lu gimana tetap lu salah gitu. Jangan pernah melawan, jangan pernah ngebantah, apalagi lu ngelupain gitu. Itu yang udah pada keluar gitu. Gue bukannya benci atau gimana, enggak, gue cuman pengen lu tuh sadar gitu. Lu lihat ke belakang lu dulu siapa gitu yang ngajarin lu ke sono ke sini gitu. Gue berdua bukannya mau dipandang guru atau enggak gitu. Gue cuman pengen kalau misalkan emang lu punya pikiran, lu dewasa, ayolah belajar dewasa gitu. Supaya lu juga bisa keterjun di masyarakat nantinya. Kalau lu belajar dewasa, lu nggak mungkin namanya lu hidup udah gede masih aja disuapin gitu. Bahasanya gitu ya. Nah, yang kedua nih, yang terakhir nih, yang kesan-kesannya buat pembinyo yang udah pada masih bertahan, yang udah gabung selama ini, kedepannya gimana gitu? Kedepannya yang penting pada istiqomah lah, ya pada istiqomah, jangan pada bubar ya, sampai gua punya anak lah, punya cucu, udah pada gabung lah kayak gini gitu, walaupun sedikit tapi kita ada solidaritasnya gitu. Jadi enak gitu ya kalau kemana-mana aja bisa gitu kan, nyambung lah Ya. walaupun kita punya teman. Ini emang Benjo ini kan kita berdiri nih, ini di belakang nih, ini poster nih ya, ini pas milad nih ya, boleh lihat nih ya, pas milad. Ini pas milad ini kenangannya banyak nih, sekarang tinggal terhitung. Ini menurut tuh satu kenangan yang gimana sih? Ini gimana ya, kenangan yang paling indah sih kalau kata gue mah, ya masih pada kompak-kompaknya semua gitu, masih misalkan disuruh kumpul ya kumpul semua gitu, misalkan suruh nyari dana semua, nggak ada yang apa sih namanya, nggak ada yang bang gue lagi ini, bang gue lagi ini gitu, jadi pada kompak semua Ya ini doang terkenangan ya. Ya guys, ini walaupun lu udah pada keluar, lu udah pada bisa, lu lihat foto lu masih gue pajang gitu. Gue nggak ada benci sama lu, gue masih cinta sama lu orang gitu. Ya lu lihat nih tuh, masih cinta gue sama lu. Bukan begini, bukan gue karena butuh duit gitu. Nah udah gitu aja guys, kita kongko bareng sama guru kita nih,
kedepannya kita bakal bisa bertiga nih, antara sama satu lagi namanya Mas Paki ada. Dia lagi pulang ke Jawa karena ada suatu hal yang harus dia samperin gitu. Udah gitu aja guys, kongko dari kita berdua. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel bawah ini gitu kan. Nih di bawah ini ntar ada nih, jangan lupa nama IG-nya apa? Rizky RMDHN. Nah, ntar ada ya, di video ini ada, follow jangan lupa ya. Bagi saya begitu aja. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.